Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Melanjutkan tentang Daniel 12, kita sekarang tengok akan Wahyu pasal yang kelima. Kalau di dalam tulisan Daniel di pasal 12, bahwa kitab itu atau firman itu akan tetap termeterai sampai akhir zaman. Orang boleh menyelidiki, tapi mereka nggak akan bisa memahami sesungguhnya seperti apa sampai akurasi yang benar-benar 100% nggak akan bisa. Karena apa? Karena masih termeterai, saudara, masih disegel. Nah, yang bisa buka segel itu adalah anak domba. Nah, sekarang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kelima. Ayat yang pertama, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi kitab itu kan berupa gulungan-gulungan begitu, itu dimeterai, disegel. Siapa yang bisa membuka? Sebelum buka gulungan itu kan harus ngupas segelnya itu, meterainya itu. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi untuk membaca akan isi dari kitab itu, nggak ada seorang pun yang bisa. Maka menangislah aku, ya Yohanes di sini nangis, saudara, dengan amat sedihnya, sedih sekali, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tidak ada seorang pun yang layak. Ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudaraku, penggambaran Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih, bertanduk 7, bermata 7, ya. Tanduk itu bicara tentang kekuatan atau kekuasaan, power. Mata 7 itu bicara tentang roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, ya, kemana-mana. 7 itu angka sempurna. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi si anak domba ini menerima gulungan kitab itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Jadi ada 4 makhluk, ya, yang wajahnya itu singa, raja wali, anak manusia, domba dan sebagainya itu. Kemudian ada juga 24 tua-tua, mereka semua tersungkur di hadapan anak domba itu. Jadi anak domba itu disembah, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, hukum yang paling utama dikatakan, lo yihye lecha Elohim akhirim alpenai, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Nggak boleh nyembah siapapun kecuali nyembah Allah, kan begitu, nyembah Elohim. Di sini anak domba itu disembah. Saya mau sampaikan, saudaraku, anak domba ini, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, penebus kita, itu layak disembah. Karena dia adalah Allah secara hakikat.
dia adalah Allah. Karena dia datang sebagai anak manusia, maka dia disebut anak Allah. Sering Yesus menyebut dirinya anak manusia. Bar-Enas itu ya, saudaraku, itulah Yesus. Tetapi sesungguhnya secara hakikat dia adalah Allah. Nah, disinilah saudaraku, penyembahan terhadap anak domba itu tidak dilarang. Tersungkur di keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi, pujian penyembahan, satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi ada cawan emas penuh dengan kemenyan, itu doa orang-orang kudus. Itu dipegang oleh 24 tua-tua itu pada waktu mereka tersungkur di hadapan anak domba. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan bagi tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Inilah saudaraku, gambaran dari berita Injil, kabar baik itu, bahwa hanya Yesus saja yang dapat menjadi juru selamat. Dan nanti di akhir zaman, dia layak untuk membuka setiap meterai-meterai itu. Dan peristiwa-peristiwa akhir zaman pun akan terjadi. Selesai, sudah akan semua yang ada di atas muka bumi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya hanya ingin menunjukkan, ini kalau dibaca panjang ya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, dia layak dipuji sembah. Dia adalah juru selamat dan dialah yang nantinya akan membuka meterai-meterai akhir zaman itu. Tuhan Yesus memberkati.